Sekarang giliran mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR, garis miring Wakil Ketua DPR, dan sekarang adalah Wakil terus nih, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Kapan naik pangkatnya itu? Baik, terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembicara yang lain. Kalau saya pengalaman mengikuti isu-isu hot itu, atau yang viral, yang ramai itu, selalu percaya bahwa di negara kita itu tidak ada yang akhirnya diselesaikan. Dan saya percaya bahwa bangsa kita ini kayaknya memang punya bakat bersekongkol yang sangat baik. Ya, jadi dan penyelesaian di belakang layar itu selalu dianggap lebih penting daripada penyelesaian di hadapan publik. Jadi si Alun dengan Sambo itu monumen-monumen saja di dalam institusinya yang dimunculkan untuk ya mendinamisasi ya, seolah-olah negara ini bekerja gitu untuk menuntaskan perkara-perkara. Tapi ya nggak ada ujungnya, nanti sandiwaranya dibikin asyik begitu. Saya dulu pernah menjadi anggota pansus angket yang paling heboh, yang melibatkan institusi keuangan yang sangat dahsyat itu. Ya, Bank Senturi dengan BI yang menggunakan diskresinya untuk kita duga ya waktu itu bermain-main gitu. Yang efeknya nanti ada konsesi dengan para politisi dan sebagainya. Gitu. Tapi begitu mau sampai di ujung, mau kita tuntaskan, itu selalu ada gerakan gitu dari arus politik yang mengatakan cukup sampai di sini. Kira-kira begitu. Dan memang akhirnya ya agak buntu juga karena sistem kita ini kan tetap saja kolektivisme itu mengalahkan individualisme. Dalam semua hal sebenarnya. Di dalam Kementerian Keuangan itu ada kolektivisme. Sehingga kepentingan kelompok itu akan mengalahkan keinginan pribadi-pribadi tertentu untuk memperbaikinya secara total gitu. Nggak akan ada itu perbaikan total karena mempertahankan kolektivisme itu jauh lebih penting. Dalam kasus Sambo itu ada kolektivisme gitu. Ya, sehingga kadang-kadang kita mendengar dari luar tentunya ya, seperti kita mendengar juga dari dalam Kementerian Keuangan dan dulu dengan kewenangan investigasi bahkan kita mendengarnya lebih tajam gitu. Bahwa pada akhirnya ada yang berkeliling yang mengatakan sudahlah sampai di sini aja, yang ini jangan, ya kan? Ini nanti menyangkut, yaitu tadi yang seperti Bang Fuad bilang itu, nanti rubuh nanti, atau di Amerika disebutnya itu too big to fail, gitu. Kalau ini dijatuhkan nanti runtuh semua, ya harus sampai sini aja, gitu. Ya, tapi itu kejadiannya begitu. Bahkan dalam kasus-kasus uang ini nanti ada hubungannya dengan keuangan politik juga itu. Kadang-kadang di belakang itu ada yang mulai ngomong, mungkin juga sampai kepada pemimpin tertinggi, Pak jangan diteruskan Pak, ini orang dulu bantu kita. Nah, sehingga kemudian dibatasi lah itu. Jadi memang ada kultur bersekongkol luar biasa di negara kita ini. Karena itu saya percaya dulu kenapa Prof. Yusril nanti bisa menceritakan,
Kenapa founding fathers kita itu cenderung misalnya dengan sistem parlementer itu sebenarnya. Karena dalam sistem parlementer itu agak susah kita bersekongkol karena pada dasarnya sistemnya lebih terbuka, pertarungannya lebih sengit. Ya memang lebih tidak stabil, tapi di situ nggak ada godfather gitu. Tapi dalam sistem presidensial seperti sekarang ini, kemungkinan munculnya godfather itu sangat banyak dalam sistem ini gitu. Dan godfather ini kadang-kadang tidak punya kewenangan resmi, ya, tapi dia punya pengaruh yang lebih kuat daripada yang punya kewenangan resmi. Kadang-kadang, ya mohon maaf ini di kementerian misalnya, ada orang yang sudah nggak menjabat tapi jadi godfather di situ. Di polisi juga kadang-kadang itu. Mungkin karena dia sudah bersekongkol dengan kekuatan lain di luar, memegang sumber daya, kadang-kadang punya pengaruh kepada jabatan. Saya mendengar misalnya kalau kita baca orang seperti Alun dan Sambu itu sedang ada pada jalur promosi yang paling cepat. Penjahatnya ini ada dalam alur promosi yang paling cepat. Ini kerja persekongkolan sebenarnya di belakang itu. Nah inilah yang menyebabkan sebenarnya sebagai pengkritik sistem atau yang membaca sistem, kadang-kadang saya sering terlalu pesimis kepada kerja mengandalkan pribadi-pribadi gitu. Karena kalau sistemnya tidak diperbaiki, setiap orang yang kita andalkan itu nanti lumat dia di dalam sistem. Berapa banyak orang yang percaya bahwa pasca Pak Habibie lah begitu ya, Gus Dur orang baik, tapi akhirnya lumat juga dan seterusnya. Berapa banyak orang yang percaya Pak SBY dua periode dia orang baik, tapi lumat juga. Dan kita tahu dalam masa Pak SBY itu, saya tahu betul itu bagaimana lobby-lobby untuk menghentikan perkara dan sebagainya itu luar biasa. Dan Pak Jokowi juga demikian, betapa banyak orang yang menganggap bahwa dia akan seolah-olah akan menjadi andalan, orang sederhana dan sebagainya, nggak punya apa-apa. Tapi akhirnya juga kan dilumatkan oleh sistem. Sampai Pak Mahfud MD sendiri pernah mengatakan, malaikat aja masuk sistem Indonesia jadi setan katanya. Sehingga kita nggak tahu nih yang lagi bikin ribut ini malaikat apa setan gitu. Kan ini sebenarnya problem kita ini sekarang. Nah kan sebenarnya ya kalau Pak Mahfud itu percaya sistem, dia itu sekarang kan on top of the executive system sebenarnya. Polkam loh, kan di atas dia cuma ada presiden kan, dia bisa lompati itu wakil presiden, di atasnya presiden. Dan Menko itu kan tidak ada undang-undangnya, dia kan Kepres. Kepres itu artinya seberapa dia dipercaya oleh presiden, segitulah dia digunakan. Kalau kelihatannya Pak Luhut itu dipercaya betul itu di bidang ekonomi dan investasi itu. Sehingga betul-betul kelihatan gitu, efektif gitu. Tapi seberapa Pak Mahfud difungsikan dan dipercaya oleh presiden kita nggak tahu. Karena kalau dia dipercaya sebenarnya, begitu dia sebagai ketua komite tadi tahu ini ada masalah, kan sederhana. Kan tinggal ngumpulkan para pihak. Lapor dulu ke presiden, Pak ini ada masalah, ya kita menduga ada transaksi keuangan ilegal, money laundry di departemen ini jumlahnya sekian. Nah, minta petunjuk Bapak Presiden. Presiden bilang habisi, kan kira-kira begitu. Gak perlu ribut lah, ini kumpul aja dulu. Ini ada profilnya kayak gini, tolong analisis. Ini mentah apa matang ini? Seperti kata Pak Yunus Hussein tadi. Kalau mentah jangan ngomong dulu dong, bikin matang dulu dong. Sambil kita menguji apakah sistem itu, kalau kita punya independensi, apakah sistem itu sudah merupakan bagian dari persekongkolan. Sebab yang kita percaya adalah diri kita, apakah kita adalah bagian dari persekongkolan. Kalau Anda bagian dari persekongkolan, pasti Anda nggak bisa selesaikan di dalam. Atau juga, kalau Anda bagian dari persekongkolan, Anda sekedar mau mengambil untung saja dari ini semua. Tapi intinya nanti Anda nggak bakalan selesaikan. Karena yang penting Anda sudah dapat gain dari pujian publik, karena sekarang nih orang kerja harus viral semuanya. Jadi Anda harus sudah dapat viral dulu. Setelah Anda dapat viral ya sudah cukup. Anda sudah dapat gain. Tapi persekongkolannya masalah ini tidak selesai. Tidak ada masalah yang diselesaikan. Nah jadi akhirnya sekarang
di ruang eksekutif nih dugaan saya ini udah mulai ngunci nih karena begitu sampai ke DPR kan persekongkolan berikutnya kan bermain lagi kan. Sebab malam ini setelah orang itu selesai atau di tengah-tengah orang rapat tuh orang mulai ketemu di luar lagi dengan geng-geng itu. Sebenarnya nggak ada itu Pak, ya itu Pak Mahfud tuh mengambil untung aja itu Pak, begini. Itu udah ada rapat lagi di luar itu. Kalau begitu bilangin nanti teman-teman jangan diterusin itu, cukup rapatnya sampai sini aja. Nggak usah tuh bikin yang namanya angket dan sebagainya, cukuplah di sini aja. Ya kan rakyat sudah senang malam ini kan, Pak Mahfud juga udah dapat tempat gitu. Dan hentikan aja lah, nanti kita di kementerian kita koordinasikan lagi nih. Nanti akan dikatakan bahwa ini ada salah catat dan sebagainya lah. Kira-kira begitu. Kan nggak akan ada investigasi. Nggak akan ada ruang yang memungkinkan kita untuk membuktikan. Karena tadi Pak Yunus juga mengatakan, ini kan kalau mau masuk ke penyelidikan, masuk ke penyidikan, ya kan? Masuk ke persidangan, baru real ada pembuktian. Ini kan nggak akan ada pembuktian. Kebanyakan begitu. Atau kalau bisa nanti pembuktiannya arahnya yang lain. Ya kan? Arahnya itu perselingkuhan, ya ternyata di situ ada pejabat yang punya rumah lain, terus dia punya keluarga lain, terus dia punya rumah mewah di luar negeri, di foto, beberapa bulan masuklah berita itu, ada artis tertentu yang masuk dalam kelompok itu dan sebagainya lah, public figure dan sebagainya. Cuman itu kok. Jadi itikat kita untuk menyelesaikan satu persoalan dalam negara itu menemukan jalan buntu. Makanya sebagai pemikir sistem kita harus memikirkan sebenarnya apa yang terjadi kalau kita mau menyelesaikan masalah ini gitu. Saya terus terang lagi-lagi saya mengucapkan feodalisme di Indonesia tidaklah hilang. Feodalisme di negara kita justru semakin fatal. Terutama dalam sistem yang semakin hari semakin kita tegakkan, ya, yang selalu ujungnya mendewa-dewakan orang dari kepercayaan kepada sistem, dan pada akhirnya juga, ya mohon maaf, kalau kita bicara metode perbaikan negara kan, konstitusi susah kita ubah, undang-undang kita ubah setelah ada DPR dan presiden. Pemilu mengatur supaya presiden dan DPR itu dipilih dalam waktu yang lebih cepat karena inilah pergantian yang memberikan harapan. Tapi pertanyaannya adalah, apa betul pemilu ini juga akan menjadi penyelesaian? Ini kasusnya dari tahun 2009. Sudah berapa pemilu ini? Sudah 3 pemilu. 3 kali presiden, 3 periode DPR. Tidak ada investigasi. Apakah betul pemilu yang akan datang akan juga menjamah soal begini? Apabila pemilunya sendiri berbau konspirasi. Kan pemilu ini sahamnya sudah dipegang orang-orang sekarang. Kan tidak ada kesempatan untuk pemikir-pemikir baru masuk ke gelanggang. Orang-orang ini kan dibiarkan di luar. Yang buka puasa bersama, bertemu-temu ini kan pemegang saham yang nanti siapapun jadi presiden dia udah pegang saham. Dan dengan saham itu nanti dia minta saham, saya jadi menteri ini, saya jadi menteri ini, saya jabatan ini, saya jadi direktur ini di BUMN, saya mau nunjuk Kapolda ini, saya mau nunjuk ini, semuanya akhirnya bagi-bagi. Selama masih ada yang kita bisa bagi-bagi dan pesta porakan, persekongkolan terus kita lakukan. Semasih banyak yang bisa kita rampok dalam negara ini, pesta pora masih kita bisa lakukan. Dulu kita merampok minyak, habis minyaknya keluar kita dari OPEC. Habis itu kita rampok emas. Setelah itu rampok batu bara. Sekarang rampok nikel. Kan itu yang akan kita lakukan terus-menerus. Sambil money laundry di Kementerian Keuangan, pencatat-pencatat ini, pencatut-pencatut ini makin berkembang. Jadi sekali lagi, bagaimana ini mau diakhiri? Saya ingin tanya ini ke Prof. Yusril sebagai pemikir ketatanegaraan gitu. Apakah ada jeda bagi bangsa ini untuk menghentikan kerusakan yang sudah kadung terjadi? Sebab kalau tidak, ini tontonan doang kok. Ada aktor barunya muncul, ada aktor yang agak lama muncul, ada one day wonder saja yang cuma hebat hari ini. Kita jadikan dia pahlawan ya, beberapa kali kita elukan, nanti hancur juga dia. Dan itu yang akan terjadi terus-menerus Bang Karni. Terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.